yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda. Monggo Sinten yang akan bertugas memimpin doa. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Teman-teman peserta Latsar Angkatan 64, agar diberi kemudahan dan kelancaran dalam belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun yang Muslim, maka silakan doa dengan apapun yang ada di dalam hafalan panjenengan, yang misalnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani, atau Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kalau nggak hafal ya mau bismillah, atau monggo apa aja, yang penting doa. Oke, monggo mari kita mulai berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa selesai. Ya, demikian. Ya, semoga dengan doa tadi kita dipermudah dalam menjalankan kegiatan pada siang hari ini. Waktu saya kembalikan pada Bu Sari. Monggo. Terima kasih Mas Afid telah memimpin kita pada pembelajaran siang hari ini.
Eh, Assalamualaikum Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari. Alhamdulillah Bu Ida sudah izin Bu Ida bertanya terlebih dahulu, apakah pembelajaran siang hari ini terbagi menjadi 2 sesi? Iya Mbak, kedua sesi nanti kelompok 1 dan 2 itu dulu sampai 14.30 nanti baru kelompok 3 dan 4. Oh, gitu. Jadi sesuai jadwal gitu. Nggih, Ya. nggih. Terima kasih Bu Ida. Baik Bapak Ibu, sebelum pembelajaran kita pada siang hari ini dimulai, terlebih dahulu kami akan membacakan kurikulum vitae beliau, Ibu pengajar kita untuk materi agenda 3 pertama kali. Beliau bernama lengkap Ibu Ida Fitri Dianingrum, SPDI MA. Kemudian untuk tempat dan tanggal lahir, beliau lahir di Grobogan. Ada yang dari Grobogan? Nanti dapat nilai lebih kalau yang dari Grobogan. Saya, Bu. Oh, Mas Ali langsung mengklaim dari Grobogan. Iya. Oke. Alhamdulillah ada yang satu tempat lahir atau satu itu dengan Bu Ida, ya. Tanggal lahir Bu Ida. Numpang lahir ya, numpang lahir. Ya. Tanggal lahir Bu Ida tanggal 13 Juli, untuk tahun dirahasiakan. Untuk tahun dirahasiakan. Iya. Untuk tahun Bapak Ibu, Bu Ida ini masih sangat muda sekali. Iya, nanti bisa japri Bu Ida. Bu Ida sebenarnya lahir tahun berapa begitu? Iya. Untuk jabatan Bu Ida, beliau di Balai Diklat Keagamaan Semarang ini sebagai Widya Iswara ahli muda atau sudah mati Ibu? Muda nih. Muda. Awet muda Mas Sari. Awet muda ya. Selain masih muda juga awet muda. Okay. Kemudian alamat rumah beliau di Jalan Setuk Raya RT 1 RW 4 Pudak Payung Semarang. Kemudian untuk riwayat pendidikan S1 beliau selesaikan di Fakultas Tarbiyah Salatiga. Kemudian S2 beliau selesaikan di UIN Sultan Kalijaga. Ada yang satu alumni dengan Bu Ida? Saya suka, Bu, tapi kayaknya beda tahun. Ya, kalau satu alumni berarti ada nilai tambahnya juga Bu Ida. Ada grupnya itu, pasca. Iya. Kemudian pengalaman jabatan Bu Ida, beliau mengawali karirnya di seksi Diklat Tenaga Administrasi di Balai Diklat Keagamaan Semarang sebagai pengolah data. Kemudian di seksi Diklat Tenaga Teknis Balai Diklat Keagamaan sebagai pengelola informasi kediklatan. Kemudian beliau ke Widya Iswara Balai Diklat Keagamaan Semarang dan bergabung di Ikatan Widya Iswara, ya. Ya, saya kira info sekilas info kurikulum vitae sama Ida Fitri Diani. Selebihnya nanti bisa diperlihatkan lanjut kepada beliau. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin Bu Ida untuk kelompok 1 dan 2 untuk yang record sistem. Iya. Halo, kelompok 1 dan 2. Kelompok Dua saya, Bu. Mbak Sudah Binti. mulai. Ya, Oh ya, sebentar. Kemudian selain Mbak Binti, Sinten? Saya Bu Fitriati. Mbak Fitriati. Tulisannya gimana sih Mbak Fitri? Iya. Iya. Kemudian untuk kelompok 1, Saya dan Mas Ali. Oke. Terus satu lagi, Anang, Bu. satu Anang. lagi Sinten?
Iya, Pak Anam. Mas. Mas Anam. Oh Gini, iya, oke. Oke. Baik, untuk kelompok satu dan kelompok dua sudah kami jadikan host untuk siapa yang bagian merecord. Jangan lupa recordnya di komputer nggih, bukan di blog. Monggo. Sebentar. Oh, sebentar. Pak Air mana? Masih kurang satu. Saya nomor 4. Oke, nah iya, yang mana nomor 4 nih? Dipanggil temannya belum? Udah kelompok toh? Oke. Untuk kelompok satu dan dua kita Masuk. Dengar. nanti untuk dua kita pakai untuk kelompok 3 dan 4. Oke, baik Bapak Ibu, demikian. Monggo waktu sebelumnya kami persilakan kepada Ibu Ida Fitri untuk mulai materi pembelajaran. Mudah-mudahan dari kami, mohon maaf. Terima kasih Mbak Sari. Saya tersanjung Oke, sekali hari ini sama-sama. saya diantar oleh Ibu Sari, beliau senior saya di BDK Semarang. Berarti secara tidak langsung saya lebih tua begitu ya Bu Ida. Iya memang benar sih. Iya, kita Iya. OTW 50 bersama ya Mbak Sari ya. Iya, kita OTW 50 bersama. Aduh, jangan di hadapan adik-adik kita terlihat Ah. ya Allah. Iya, Iya, apa-apa ya. nggak kelihatan kelompok 3 dan 50, Bu. 4 dengan grup. Ini kan Oke. sekarang baru in ya, apa namanya? Iya, kita sedang Grace OTW ya. dengan Aging gracefully katanya begitu ya Mas Sari ya. Oke, Apa? amin. Sehat-sehat selalu Bu Ida. Iya, amin, amin, amin. Sini ada Pak Cilman, tapi rupanya Pak Cilman sudah berganti wajah ya, menjadi Pak Hairul. Iya. Oke, oke. Amit nggih Pak Hairul. Pak Hairul, Bapak Ketua kami Bu Ida. Oh iya, baik. Sampun langsung imawon langsung ya. Oke. Situasinya tidak memungkinkan untuk berlama-lama. Baik. Langsung monggo Mbak Ida, Mbak Oke, terima Sariku. kasih. Iya, sebentar untuk kelompok 3 dan kelompok 4 jangan live dulu. Biar kelompok 1 dan 2 untuk masuk ke mereka terlebih dahulu. Ya, monggo kami persilakan. Bu, ini berarti masuk room ya, Bu ya? Nah, masuk room 1 ya. Ya, baik, Bu. Terima kasih. J, masuk room 1. Terima kasih, Mbak Sari. Oke, sami-sami. Saya lebih cepat kan nanti bisa selesai lebih awal. Monggo, kami persilakan Iya, kelompok matur nuwun, Bu. Oke, meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih. Asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya banggakan rekan-rekan peserta pelatihan dasar angkatan angkatan 64 ini ya, periode terakhir anak bontot gitu yang saya banggakan gitu ya. Ini kelompok 1 dan 2 terutama. Maaf nanti di sela-sela pembelajaran suara saya kadang-kadang serak hilang gitu ya. Nanti agak mengganggu ya. Pangapunten. Nah, ini sudah saya berusaha pakai wedang, pakai obat dan lain-lain. Ini survive gitu ya sampai di periode 11 dari bulan Juli lalu sampai hari ini. Baik, tak lupa di awal jumpa ini marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas perkenannya. Pada hari ini, saya diberi izin berjumpa dengan teman-teman, itu yang pertama kali ini ya, untuk sesi pembelajaran kita, kelompok 1 dan 2 dari angkatan 4. Perjumpaan ini meskipun lewat Zoom, lewat dunia maya, tentu sudah diatur gitu, sudah diatur olehnya,
agar kita bisa bersilaturahim, agar kita bisa belajar bersama. Kiranya kita berharap di dalam forum ini akan menjadi majelis ilmu, tempat kita bisa berbagi informasi, berbagi pengalaman gitu ya. Sesungguhnya yang belajar di dalam pelatihan itu tidak hanya peserta, namun juga kami, Widya Iswara. Sering sekali saya mendapati hal-hal baru dan bermakna yang bersumber dari pengalaman teman-teman. Jadi tidak usah khawatir ya. Ini bukan semacam kuliah, ini bukan semacam penggojlokan di mana teman-teman tidak boleh salah ucap, teman-teman tidak boleh salah sebut dan lain-lain. Kita mengalir, kita berproses, belajar bersama sehingga meskipun saya sebagai Widya Iswara juga melakukan penilaian, namun kiranya prakarsa-prakarsa yang muncul gitu ya di dalam forum pembelajaran ini sangat-sangat saya harapkan. Nah, tadi sudah diawali oleh Bu Sari, diperkenalkan, nama saya Ida Fitri Dianingrum, saya Widya Iswara Ahli Muda di BDK Semarang, bergabung di BDK sejak 2009, ya sudah 16 atau hampir 17 tahun gitu ya di BDK Semarang. Kemudian saya menjadi Widya Iswara kurang lebih selama 5 tahun, hampir 6 tahun begitu. Dan ini kehormatan bagi saya ketemu teman-teman. Sekarang mungkin statusnya masih CPNS, masih calon penghulu, masih calon guru, calon-calon yang lain. Tetapi saya yakin setelah 10 tahun, kalau kita dapat rezeki bertemu lagi, mungkin kondisinya sudah beda. Yang calon penghulu mungkin sudah menjadi kepala KUA, atau mungkin sudah jadi kasih Bimas gitu ya. Yang guru mungkin sudah jadi pengawas atau jadi kepala madrasah, jadi pakar gitu, ya, diundang seminar kemana-mana. Itu tidak menutup kemungkinan ya. Saya sering ketemu juga mentoring begitu, ketemu mentor gitu, ketemu mentor dalam suatu seminar, ketemu lagi. Bu Ida, saya dulu peserta jenengan, peserta Latsar, sekarang sudah jadi mentor. Nah, sesungguhnya di sini saya sedang berjumpa dengan calon-calon pemimpin Kementerian Agama di masa mendatang. Teman-teman, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. sehat, Alhamdulillah Bu. sehat ya. Iya. Hujan tidak di tempat teman-teman hari ini? Gerimis, Gerimis Bu, Ibu, dari Semarang malam, agak Bu. gerimis. Mendung. Iya. Tembang Mendung Deras sendu ya. dan mati listrik, Bu. Oh, ada yang mati listrik juga ya. Iya, Bu. Semoga baterainya kuat sampai akhir. Iya, saya turut berdoa ya. Kuat-kuatkan Amin. baterai. Nanti kalau nggak kuat baterainya boleh beli alkalin. Iya, Bu. Beda Bu ya, alkalin ya. Ya, teman-teman, dimanapun berada, saya berdoa semoga jenengan semuanya sehat, sehat jasmani, rohani, sehat perangkatnya juga. Amin, Ya, amin, amin. pembelajaran kita 2 bulan loh, September sampai Oktober. Konon 3 hari, tapi ternyata 2 bulan ya. Hari ini masih 30 September, besok sinkronus kedua 1 Oktober, sinkronus ketiganya tanggal 2 Oktober. Nah, ini kan 2 bulan gitu. Baik. Ini gojekan yang garing ya, enggak? Ini maksudnya apa ini? Enggak kok, Bu. Enggak garing. Garing biar kriuk. Ini mekanisme mekanisme kita itu ya untuk menikmati setiap proses ya, di bawah happy aja. Baik, di agenda 3. Di sini adalah materi agenda 3 berkenaan dengan kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, tugas yang diberikan ke saya ini adalah menjadi fasilitator pembelajaran teman-teman Latsar, khususnya Angkatan 64, untuk memahami kedudukannya gitu ya, PNS itu sebagai apa, perannya PNS sebagai apa untuk mendukung terwujudnya smart governance. Itu artinya smart governance itu masih a long way to go gitu ya, masih belum diraih saat ini. Nah, peran kita apa? Gitu yang ingin disajikan dalam pembelajaran agenda 3. Ini foto saya 10 tahun yang lalu, tidak 10 ya, 6 tahun yang lalu. Ini 6 tahun yang lalu, saya di BDK Semarang,
spesialisasi saya di isu-isu keagamaan, moderasi beragama, kerukunan umat, penyuluhan gitu ya, keluarga sakinah, pembinaan perkawinan. Selain itu juga dalam bidang personalized learning, multimedia, public speaking. Ya. Nanti teman-teman kalau misalnya ingin berpartisipasi di BDK bisa kontak-kontak saya, Bu. Saya mau ngisi podcastnya di BDK karena saya juga expert nih, Bu, di bagian penyuluhan. Nah, boleh kontak saya. Di sini ada nomor HP, Instagram, email. Boleh teman-teman kontak-kontak gitu ya. Nah, di sini sebelum memulai, konon katanya tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah dikenal, maka kita menebarkan kasih sayang. Saya ingin mengenal teman-teman, minimal gitu ya, minimal saya tahu namanya, saya tahu panggilannya apa, teman-teman sekarang menjabat sebagai apa, ditugaskan di mana, minimal itu untuk hobi dan lain-lain. Saya kira itu secondary information-nya, ya nggak masalah. Paling tidak ya, minimal saya tahu ini nama teman kita siapa, terus kemudian saya bisa memanggil dengan panggilan yang disukai. Karena kadang-kadang nih teman-teman nama-namanya sudah mulai sulit-sulit ya. Kapan hari saya ketemu namanya Agrioshina, Angrawina dan lain-lain panggilannya Nana gitu kan. Namanya sudah sulit-sulit ini. Tapi saya kira ini kelahiran angkatan akhir 90-an ini masih masuk Gen Z ya. Masuk Gen Z 99, kemudian ini sudah mulai nama-namanya agak beda dengan era-era saya, di mana teman-teman saya namanya Suyanto, Sumitro, Sumarsih, begitu ya. Ini namanya sudah Darmawan, sudah Alvin, sudah Fadli Hidayah, dan lain-lain. Saya mulai dari kelompok 1, boleh ya? Dari kelompok 1, di sini ketua kelompoknya siapa ini? Anak. Mas Anang, Iya, Mas iya, Bu. Anang. Assalamualaikum. Iya, saya Bu Anang. Mas Anang Anggono Lutfi. Iya, Bu. Dari mana Mas aslinya? Iya, saya aslinya dari Boyolali, Bu. Wilayahnya mana Mas Anang? Duh, lereng Merapi, dekat Merapi, Bu. Oh, lereng Merapi. Mana? Oke, Cepoko atau iya, Selo? Cepogo, Bu. Oh iya. Kemudian sekarang bertugas di mana? Nah, kebetulan instansi saya tugas di UIN Raden Mas Said, Surakarta, Bu. Oke, nggak jauh ya, Boyolali, Iya, Kartosuro ya. iya, Oh, dekat Raden Mas Said. Ini di fakultas apa Mas Anang? Tarbiyah, Bu. Di Tarbiyah. Tarbiyah Ilmu Iya, Pendidikan. Nggih, nggih, iya. nggih. Berarti Magister English Language Department. Engineering, Bu. Engineering. Teknik, iya. Bagian teknik ya Mas Anang ya. Oke. Iya, Keren sekali. Ini cocok ya jadi ketua kelompok ya, teman-teman ya. Cocok. Terima kasih Mas Cocok, Bu. Anang. Ya. iya. Di sini saya mau ketemu lagi dengan, sepertinya ini mas-mas semua ya, kelompok 1 ya. Nggih, Bu. Iya, Bu. Laki-laki semua. Laki-laki semua. Semua bahaya nih ya. Gojekannya gojekan bapak-bapak nanti. Oke, Yes, Mas Bu. Abid Basyarido ada? Hadir, Bu. Mas Abid, ini dari mana Mas Abid? Aslinya atau domisilinya? Aslinya mana? Boleh Aslinya, semuanya, domisili mana? ya, aslinya dari Solo, Surakarta. Oke. Domisilinya di Sukoharjo sekarang. Sekarang Karena ditugaskan di Sukoharjo, Mas? ya ditugaskan di MTS Negeri 3 Sukoharjo. MTS N3 itu di mana? Bekonang, bukan? Itu MTS 1, Bu, itu. Oh, MTS 1. Ya, ya, ya. Kalau 3 itu di depan Waduk Mulur. Oh, Mulur. Ya. Sukoharjo. Saya sepertinya belum pernah ke sana. Proliman, Pirso, Proliman. Ya, Proliman masih Sukoharjo. Masih ke arah rumah sakit DKR itu, ke timur. masih ke timur lagi. Ya, Oke, oke. timur kira-kira 2 kilo, 3 kilo udah nyampe. Dari dekat dengan kota, dekat Masjid Agung juga.
Kadang-kadang kami itu kan ada tugas ya teman-teman ikut PDWK dan lain-lain, tetapi kadang masih habis ngajar di Kemenak pulang gitu ya. Waktu explore keliling-keliling tuh hampir nggak ada. Ya, Kadang-kadang ketemu teman-teman udah tahu kecamatan ini, tapi letaknya di mana nggak ngerti gitu ya. Semoga nanti ada rezeki bisa ketemu dengan teman-teman yang ada di MTS N3. Terima kasih Mas Abid. oke, sama-sama Ibu. Selanjutnya, iya di sini ada Mas Adam Fadli Hidayat. Adakah? Nggak ada. Oke, Bu. Oh Saya, ada. Bu. Ya ya. Panggilannya siapa ini? Panggilannya saya Fadli, Bu. Fadli. Aduh, iya. Saya tadi agak deg-degan manggil Adam. Takutnya nanti. Sami mawon, Bu. Tidak apa-apa. Di sini juga banyak yang suka manggil Adam. Oh, Sesukanya lah, Bu. oh iya iya. Heeh. Saya Gen Z juga ini, Bu. Gen Z juga ya. Oke. Iya, Gen Z. Ya. Terus Mas Fadli. Mas Fadli Dari ini tanggal dulu pengajuan. ya. Enggak, Bu. Pengulu, Bu. Di mana tugasnya? Di KUA Karangreja, Bu. Purbalingga. Karangreja itu Purbalingga. Asli Purbalingga juga ya. Ya, asli Purbalingga. Terima kasih. Sehingga sini, Bu. Nanti main ke ini. Kebun stroberi banyak ini. Lagi musim nggak? Jauh-jauh nanti ternyata lagi berbunga, Bu. Iya, iya, iya. Terima kasih undangannya ya. Oke, sami-sami. Undangan berlaku untuk semua teman-teman juga loh ya. Siap. Oke, monggo pinarak. Oke, terima kasih. Kemudian Mas Alvin Muhajir. Ya, hadir, Bu. Oh ya, Mas Ya. Ahmad Alvin Muhajir. Panggilannya siapa, Mas? Alvin, Bu. Alvin ya. Oke. Mas Alvin dari mana ini? Dari Kulon Progo, Bu. Kulon Progo DIY ya. Ini di Oke. Kulon Progo ditugaskan di mana, Mas? Nek, sekarang saya di Mandua Magelang, Bu. Oh, penugasannya di Mandua, Magelang, Oke, di ya. Tegalrejo, Kabupaten ya, Mas ya. Sebagai guru Oke. mapel apa? Iya, Bu. Guru mapel seni budaya. Oh, keren. Oke. Terima kasih, Mas. Ya. Iya, Bu, Selanjutnya sama-sama. ini Ahmad Solihin. Oke, hadir Bu. Oh ya. Oke. Panggilannya siapa? Mas Solihin gitu ya. Solihin ya Bu. Mas Solihin asli mana, Mas? Kalau saya asli Bogor Bu. Aslinya Bogor. Oke. Ditugaskan Cuma di Jawa Tengah. istri sarang Bu. Rembang. Oh, Rembang. Rembangnya Oke. mana, Mas? Rembangnya sarang Bu. Sarang 1 apa sarang 2? Kalau saya tugas di KUA Sedan Bu. Oh, begitu. Oke, Ya, beda saya kira kecamatan. tugasnya di sarangnya. Karena kemarin tuh saya dapat peserta itu dari KUA Sarang 2, konon katanya mau merger gitu ya. Oke Bu. Penghulu ya, Mas Solihin ya. Penghulu Bu. Terima kasih ini ya, jauh-jauh Oke. datang dari Bogor untuk jadi penghulu di Iya Bu. Rembang. Kemudian selanjutnya Mas Ahmad Fathul Huda. Ya, Bu. Mau panggilannya siapa, Mas? Huda aja. Udah aja ya. Ya. Ini untung loh, saya dapat peserta ini namanya nggak ada yang sama-sama. Saya pernah satu kelompok namanya Miftahul Huda tuh 3 ya. Bagaimana cara manggilnya? Ini untung hanya satu ini ya. Ya. Tidak banyak nama-nama yang mirip ini. Mas Huda dari mana aslinya? Dari Magelang. Ditugaskannya di? Tugasnya juga di Magelang tapi beda kecamatan saja. Oh, kalau tugasnya di kecamatan Di mana? Kecamatan Sawangan, lereng Gunung Merapi. Iya, itu tempat yang adem ya. Iya. Saya dulu waktu KKN juga di area itu sebelum Sawangan. Duh, malah lupa tempatnya. Magelang ya. Ada satu Ya. kecamatan di Magelang ya. Magelang. Adem sekali, iya, dingin Iya. sekali di situ. Terima kasih Mas Huda. Oke, sami-sami Bu. Kemudian di sini ada guru lagi ini ya, Mas Aldino Abu Bakar. Bu. Panggilannya siapa, Mas? Panggilannya Aldino, Bu. Aldino ya. Mas Aldino guru ya, Mas ternyata ya. Guru, Eskom ya. TIK. Eskom, guru TIK. TIK benar ya? Iya, oke, terus Di madrasah mana, Mas? di Madrasah Aliyah Negeri 1 Klaten, Bu. Oh, madrasah apa tadi? Sanawiyah, Aliyah?
Alia, Alia. Alia, Man, ya, man. Man Iya, Klaten satu ya. J, Terima kasih Mas Aldino. J, Aduh, tenang Bu, saya. sami-sami. Kalau ada yang pinter-pinter IT gini ya, Nih, padahal jauh-jauh tempatnya ya. Kemudian di sini ada Alfi Nur Cahya, Mas. Iya, Bu. Heeh. Panggilannya Eh, siapa? Mas saya Alfi? ya panggilannya Alfi, Bu. Mm-mm. Dari KUA Klaten Selatan, asli dari Bantul, tugasnya di Klaten. Wah, asli Bantul tugasnya di Klaten. Tapi Iya, Bu. Bantulnya mana? Mungkin kan Bantulnya Banguntapan, jadi deket. Ya, Banguntapan ke selatan dikit Pleret ya. Oh, Pleret. Iya, Ya, iya. Mas Alfi. Nggak terlalu jauh ya. Yo, enggak jauh juga 45 sih. menit. Oh, iya, 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 iya. Oke. Klatennya Klaten Selatan ya. Ya, Kecamatan Mm-mm. Klaten Selatan. Jadi ini memang perlintasan teman-teman ini kemana-mana ini ya. Antar provinsi, Bu. Iya, antar provinsi. Saya dulu juga sering Mas kalau belanja tuh ke pasar tuh antar provinsi. Saya tinggalnya di Kalasan, kalau belanja di Prambanan ya. Oh, Tinggalnya di tinggal di Jogja, Kalasan, Bu. belanjanya dulu pernah tinggal di Pernah, Bu. sana. Belanjanya di Jawa Tengah, itu tinggalnya di Jogja. Sering beli Daud, Bu. Iya, Luar Mas. kotanan terus ya, Bu ya. Betul. Sekarang juga luar kota ini. Saya tinggalnya di Budak Payung ya, kota Semarang. Tapi kalau belanja ke Pasar Ungaran, itu kabupaten kalau Ungaran. Itu masih dalam satu provinsi. Kalau Mas Alfi luar kota, luar provinsi terus ini ya. Iya, Bu, tiap hari. Ya. Terus terima kasih ya. Ini ada Ya. Mas Ali Damsuki. Mas Ali Damsuki. Iya, Bu. Oke, Mas Ali. Mas Ali atau Mas Damsuki panggilannya? Boleh, salah satunya boleh. Damsuki boleh. Maunya dipanggil apa? Damsuki ya, Bapak. Damsuki, Mas Iya. Damsuki yang katanya tadi dari Purwodadi ya. Iya, Bu. Di Gerobokan, Mas. Iya. Asli Gerobokannya mana? Saya Wirosari. Oke. Tugasnya di Tugasnya Wirosari di juga. Kecamatan Gabus. Kan Gabus. Iya. Oh, itu berarti melewati rumah saya itu. Di mana, Bu? Saya di Kalisari. Keradenan ya? Iya, kecamatannya Keradenan. Kalau mau ke arah Keradenan dari Kowo tuh nanti ketemu masjid yang ada menaranya agak tinggi itu ya. Nah, itu Kemarin habis banjir, Bu. Kemarin iya kan hujan benar. lebat tuh. Hujan lebat, iya. Ya. Hujan lebat, badai kalau orang sana bilang ya, sampai Ya. banjir di mana-mana, sekolah-sekolah terendam gitu ya. Semoga Mas Damsuki aman-aman aja. Amin. Iya, iya. Terima kasih, Mas. Di Ya. sini ada Mas Ali yang kedua, Mas Ali Hamdani. Iya, Bu. Panggilannya siapa? Karena Ali ada dua, Hamdani saja, Bu. Ya, Biar tapi nggak nanti kalau ketebak. saya keprocot Ali-Ali gitu, nanti Ali yang Nah, mana gitu ya. gitu, Bu. Ini kan sama-sama penghulu loh ini kayaknya nih ya. Nah, iya, Bu. Mas Hamdani penghulu di mana, Mas? Di Pekalongan, Bu. Siwalan. Di Siwalan, Pekalongan Kabupaten berarti ya. Oke. Asli Pekalongan juga, Mas? Aslinya Gerobogan juga, Bu. Lah gitu. Ali-Ali dari Istrinya Pekalongan, jadi istrinya Pekalongan. Baik-baik. Semoga sukses ya, Mas, di perantauan. sudah jadi tempat tinggal, Bu. Sudah bisa ngapak-ngapak belum? Sampai sekarang belum bisa. Nah, saya masih belajar nih, tidak henti. Kalau di Pekalongan belum ngapak, Bu. Belum. Pemalang itu yang sudah ngapak. Oh, iya, iya, iya. Iya sih, masih Pekalongan tuh masih Masih agak-agak masih ringan-ringan ya. Oke. Kecuali yang daerah pegunungan gitu ya, Batam, daerah Daerah gitu. gunung itu, daerah bukit. Oke, di kelompok 1 sudah semuanya saya panggil ya. Untuk kelompok 1 yang belum siapa ini? Kadang-kadang saya gini, dapat data, tetapi yang terjadi kan ada perubahan gitu ya. Kalau sudah berarti sudah tuntas 10 peserta di kelompok 2 nih. Ketua kelompoknya siapa ini? Kelompok 2. Kelompok 2, ketua kelompok siapa? Mbak Binti, Bu. Mbak Binti, aduh Saya, senang ada mbak-mbak di sini. Mbak Binti Mas Ruro, Mbak Binti dari mana aslinya?
Iya, Bu. Jadi saya aslinya dari Jawa Timur, dari Blitar, Bu. Terus Blitar. ya, asal instansi saya dari Win Wali Songo, Bu. Oh, dosen Mbak Binti. Iya, Bu, dosen bocil, Bu. Fakultas apa, Mbak? Saya di FISIP, Fakultas Ilmu Sosial Aduh, Politik. kecil-kecil dosennya FISIP teman-teman nih ya. Keren, keren, keren. Ini tugasnya sudah langsung ngajar atau masih ditugasi direktorat atau di mana? Oh, sudah, Bu, sudah mengajar, Bu. Sudah efektif, mengajar efektif semester ganjil. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Binti. Sama-sama, Bu. Terus saya urut lagi nih dari atas. Ada Mas Arif Fuadi. Arif. Bu. Iya, Mas Arif dari mana? Kebumen, Bu. Saya panggil Mas Arif nggak apa-apa ya? Nggih, Dari da- Kebumen. dari Kebumen, nggih. Tugasnya juga di Kebumen? Di Kecamatan Kebumen, Bu. Di Kecamatan Kebumen berarti Nggih, kota ya Mas ya? nggih. Duh, enak banget ini di Kebumen. Saya ingat dulu pernah mengunjungi Kebumen itu, ya, ya kota tapi keluar dikit itu sudah seperti kampung, jadi adem gitu ya. Apalagi Nggih, Bu. madrasahnya itu kan ada dekat sawah. Seneng rasanya. Ke kota itu cuman tinggal dikit, tapi di belakang ruko itu sudah masih sawah itulah asiknya. Iya, Di Kebumen kota ya, di Kecamatan Kebumen sebagai apa Mas Arif? penghulu, Bu. Penghulu di KUA ya. KUA, nggih. Terima kasih. Nggih. Kemudian di sini ada Mas Bagja Subakti Abdullah. Mas, Ya, panggilannya Bu. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagja, Bu. Bagja, Mas Bagja ya. Saya tandai. Nanti Ya. kalau keliru saya kan sudah harus menyadari kapasitasnya. Mas Bagja, ini tugasnya di mana, Mas? Ya, Bu. Saya di MTS 3 Cilacap, MTS Negeri 3 Cilacap, Mana di itu? Kawanganten. Banten? Oh iya, saya pernah ke Iya. sana. Ya, alhamdulillah. Eh, Ya, Bu. Nginepnya di Sidareja, tugasnya ke Kawunganten Hmm. ya, 45 menit tiap hari. Ah, Nah, iya, ya, Bu. Saya asli dari Tasikmalaya, Bu. aslinya Tasikmalaya, Mas Bagja ya. Ya. Kalau Tasikmalaya panggilannya AA ya. Iya, Bu. Tapi lidah saya lidah Jawa susah gitu kalau manggilnya Iya. Mas Gak Mas apa-apa, Mas Bu, Mas Mas saya. gitu ya. Iya. Nggak apa-apa. Di Kawunganten tugasnya sebagai guru apa, Mas? Guru seni budaya. Guru seni budaya. Oh, sama Iya. seperti tadi Mas siapa? Alvin ya? Iya, bukan. Mas Alvin Iya, juga. Bu. Saya, Bu. Seni budaya juga ya. Makasih Mas Bagja. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian ada Mas Bambang Utomo. Ini namanya nama ini ya, nama sepuh ya. Ya, Bu. Enggak sesuai generasi. Mas Bambang Utomo. Mas Bambang ya. Ya, Bu. Panggilannya Mas sudah gabung dalam grup WA Bambang se-Indonesia belum, Mas? Belum, Bu. Nanti yang namanya Mas Bambang, Mas Sugeng ini aman ya, sudah ada organisasi yang memayungi namanya. Mas Bambang, bercanda ya, maaf Ya, ya. Bu. Ini ditugasi di mana, Mas? Saya di Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Bu. Pandanarum, Banjarnegara. Oh, saya baru tahu ada Iya. kecamatan itu. Terima kasih ya, Mas ya. Ini Sebagai apa, Mas? sebagai penghulu, Bu. Penghulu ya, bukan Iya. penyuluh ya. Penghulu ahli pertama di KUA Pandanarum. Oh iya, ya itu kalau Kecamatan Pandanarum, Banjarnegaranya area mana ya, Mas? Dekat Wonosobo, dekat. Dekat, Bu. Dia Oh, perpecahan dari Kalibening, nama daerahnya dekat Wanayasa. oh Jadi ini di pantas. atas gunung, Bu. Jadi kalau mati lampu, mohon maaf sebelumnya, kalau mati lampu maka sinyal handphone juga hilang, Bu. Ini lagi hujan deras nih. Iya ya, towernya mati Iya, juga ya, jadi nggak ada sinyal ya. Saya iya, berdoa Bu. deh, semoga lancar semuanya ya, Mas Amin. Bambang. Banjarnegara luar biasa. Kemudian di tempat saya ada tapi dimerah-merahin ini, saya nggak tahu ini kode apa. Bayu Dwi Prihastomo adakah? Nggak ada ya? Ada, Bu. Oh ada. Oh, Ada. saya
khawatirnya salah data. Mas Ya, Bayu Dwi Prihastomo. Mas panggilannya siapa? panggilannya Pak Bayu, Bu. Pak Bayu ya, Pak Guru nih sepertinya ini. Ya, ya guru Oh, matematika di MAN 2 Surakarta. matematika Mas ya. Oh, J, Bu. guru matematika Mandua Surakarta asik loh itu ya, di pinggir jalan besar, Ya, Jalan di Muhammad tengah kota. Riyadi, iya tengah kota gitu ya. Kalau Ya. saya dulu Man 1 Surakarta, jadi di pinggir makam begitu ya Mas. Kalau belajar Ya tuh malah cungkup kuburan. iya, Bu. Oke, Mas Bayu, terima kasih. Asli Surakarta? Saya asli Gemolong, Bu. Aslinya Gemolong ya, tidak terlalu Gemolong. jauh ya. Kalau Gemolong Ya, sekarang jalannya sudah ramai. bagus. Heeh, Ya, sekarang udah bagus. bagus. Joglo juga sudah selesai ya pembangunan. Iya, Bu. Mm-mm. Terima kasih. Di Iya, Bu, sini, sama-sama. iya, ada lagi nih, Mas Dalhar Maksum Nawawi. Iya, Bu. Panggilannya siapa, Mas? Dalhar, Bu. Mas Dalhar. Aduh, Mas Dalhar ini mengingatkan saya pada tokoh agama ya, namanya Dalhar Maksum Nawawi. Mas Dalhar tinggal di mana sekarang? Di Pati, Bu. Di Pati. Di Kecamatan mana, Mas? Kecamatan Trangkil. Trangkil. Tugasnya juga di situ? Ya, Tinggalnya juga di tugasnya situ? di Juwana. Oh, di Juwana, Trangkil Juwana. Ya, tidak terlalu jauh banget ya. Nah, Trangkil 15 menit lah. 15-an menit. Iya, iya, iya. Kasubag kami juga aslinya Trangkil ya. Iya bukan sih? Uun, iya. Iya, tetangga desa, Bu. Sama Oh, saya. tetangga. Iya, Iya. Mas Dalhar diangkat jadi penghulu? iya penghulu, Bu. Penghulu bukan penyuluh ya. Saya datanya kekeliruan. Terima kasih, Mas Dalhar. Iya. Kemudian ada Mas Darmawan. Oke, Bu. Mas Hadir. Darmawan ini gelarnya SGZ, Sarjana Gizi. Iya, Gizi. Gizi, aduh. Ini jabatannya apa, Mas, diangkatnya? Pengawas jaminan produk halal. Pengawas JPH ya. Saya Iya. baru ketemu pengawas JPH yang mas-mas satu ya. Kemarin-kemarin ketemunya mbak-mbak semuanya. Iya. 1, 2, 3, Salatiga, Wonosobo, satu lagi mana gitu. Ini baru Baru ketemu. buka tahun ini, Bu, angkatan pertama Hmm. yang CPNS. CPNS untuk Iya. pengawas JPH ya. Iya. Ini aktualisasinya keren-keren loh Mas, teman-teman Anda. Aduh, saya tuh sampai kadang-kadang bagus, ternyata bener ya. Ini kalau dikelola untuk jaminan produk halal gitu ya. Quality assurance ke masyarakat dan lain-lain luar biasa. Mas Darmawan aslinya mana? Asli dari Pati, Bu. Oh, Saya sama kenal. Mas Dalhar ya. Iya. Dari Pati, penempatannya di Kemenak Jepara. Di Kemenak Jepara. Patinya mana? Cekenan, Oh, Jakenan. Iya. Pati Jepara bisa 2,5 sih jam. ya. Ya, tapi jauh ya. Jauh. Muternya Gunung Muria. Nggih, muter 2,5 jam. Iya, iya. Semangat ya Mas Darmawan ya. Nggih, boleh. Kemudian ini ada Mbak Dian Anggraeni. Mbak Dian. Aduh Mbak Dian, wajahnya jangan disembunyikan dong. Akun satunya, Bu. Akun satunya ini ada. Kebijakan. Iya, begitu ya Mbak ya. Nah, seperti ada satir yang menutupi wajahmu. Di akun satunya lebih jelas, Bu. Oh iya iya iya, baik-baik. Tadi yang izin pakai 2 akun ya Mbak. Mbak panggilannya siapa? Kemudian. Dian, Bu Guru ini kayaknya nih ya. Kemudian saya ada Dian juga nih, Dian. Mbak Dian dari mana aslinya? Dari Tegal, Bu, asli. Aslinya Tegal. Tugasnya di Min 2 Banyumas. Min 2 Banyumas sebagai guru Kelas. guru kelas ya di Madrasah Ibtidaiyah ya. Ini tahun ini ya teman-teman yang pengangkatan CPNS itu cuma di Kementerian Agama ya untuk guru. Pengangkatan CPNS guru hanya di Kemenak. Kalau di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kan tidak ada ya, adanya P3K sepertinya. Ini kita patut bersyukur. Itu ada murid-muridnya Mbak Dian ya. Iya, Bu, ini belum ada yang menggantikan.
Ya nggak apa-apa nanti muridnya sambil menyimak. Tapi rapot besok saya harus nyediain sertifikat lulus Latsar ya untuk anak-anaknya. Enggak bercanda. Kemudian di sini terima kasih Mbak Dian. Kemudian di sini ada Oke, sama-sama dulu. Mbak Diaul, Mas ya, Mas Diaul Fahmi, maaf. Saya kira Mbak-mbak, saya punya teman namanya Diaul itu perempuan ya, Mas Diaul Fahmi. Nggih, hadir Bu. Panggilannya siapa, Mas? Fahmi Bu. Mas Fahmi ya. Nggih. Mas Fahmi asli mana? Asli kelahiran Tegal, alamat di Semarang, domisili di Kendal, kerja di Semarang. Domisili Kendal, kerjanya di Semarang. Semarangnya di mana, Mas? Kecamatan Tugu Ibu. Oh, ya deket lah ya. Tugu Nggih. ke Kendal nggak terlalu jauh ya. Nggih, kebetulan di Kendalnya itu punya perbatasan dengan Kecamatan Ngalian, Semarang, Oh, tengah-tengah hutan Bu. Baru mana Mas Kendalnya? di Kendalnya berarti di Darupono, Kecamatan Kaliwungu Selatan, berdekatan Kaliwungu dengan Selatan. dengan apa? Padaan, Hmm, Padaan atau di sekitar Masjid Kapal lah itu kan Masjid nanti Kapal. Iya, benar. Itu dekat situ. Kemijen juga deket ya, Mas ya. Nggih, laras Bu. Itu Nggih. Kemijen, terus nanti ke kiri, terus nanti lama-lama sampai Gunung Pati, lama-lama sampai rumah saya. Oh Main-main ya, alah, Mas Fahmi. insya Allah Ibu, nggih, matur suwun, Sambung-sambungin. nggih, Iya. Semoga nggih. lancar nggih. Amin, Mas Fahmi. amin, nggih. Ini yang terakhir ada Mbak Fitriati Kholilia. Iya, Bu. Panggilannya siapa, Mbak? Panggilannya Lia, Bu. Lia, ini kan kalau saya nggak tanya panggilannya siapa, bisa-bisa saya panggil Fitri. Ya, biasanya ada yang manggil Fitri juga, tapi seringnya Lia. Mbak Lia. Mbak Lia asli mana, Mbak? Asli Purworejo, Bu. Aslinya Purworejo, Jawa tapi Tengah, iya. tugasnya di Tugasnya di Gunung Kidul di Semanu. Semanu, jauh ya? Iya, lumayan, Bu. Penyuluh agama, Mbak? Iya, penyuluh. Purworejonya mana, Mbak Lia? Purworejonya Pelausan, timurnya alun-alun, Bu. Ya. Alun-alun ke timur ya, masih area Iya. kota ya. Iya, Bu. Terima kasih ini ya teman-teman, saya mendapatkan gambaran tidak hanya nama, tidak hanya wajah, tetapi saya mendapatkan gambaran tugasnya teman-teman sebagai apa? Penghulu, penyuluh, guru itu mapel apa begitu ya, pengawas jaminan produk halal. Kadang-kadang saya juga dapat peserta dosen juga ada ya di sini. Ada kadang-kadang dapat prakom, ada yang prahum apa? Perantah humas. Guru juga ada guru kewirausahaan, di sini ada guru seni budaya. Ini ragamnya. Saya butuh tahu itu agar bisa melayani pembelajaran dengan baik, agar saya paham kira-kira teman-teman nanti di dalam membuat rancangan aktualisasi khususnya arahnya kemana begitu ya ketusinya. Baik, kalau gitu kita masuk lagi ke dalam materi pembelajaran. Di sini ya kita sudah ketemu, sudah kenalan gitu ya. Nah, masih ingatkah teman-teman untuk materi pembelajaran agenda 3 di MOOC? Nah, saya udah nyiapkan kuis tapi belakangan aja. Sepertinya saya nggak terlalu ini ya. Kemarin-kemarin tuh sering saya ngadakan kuis, tetapi ya kadang waktu malah molor gitu. Sehingga materi-materi yang harusnya tuntas menjadi terhambat. Nah, tapi saya tidak ingin mengingat-ingatkan lagi dan tidak bertanya lagi, tetapi langsung ke poinnya gitu ya, bahwa struktur kurikulum kita di Akida 3 mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai peraturan perundang-undangan adalah termasuk salah satu agenda di dalam kurikulum pembentukan karakter PNS. Ada agenda lain di sebelah, yaitu PKTBT, penguatan kompetensi teknis bidang tugas, yang mana merupakan ranahnya unit tugas teman-teman semua, Bapak Ibu semua di tempatnya masing-masing. Nah, di agenda 2 kemarin, nah teman-teman bertemu dengan siapa untuk pembelajarannya, WI-nya? Agenda 2. Iya, luar biasa. Ketemu dengan WI utama ya. Kemudian di agenda 1 dengan siapa?
Pak Samsul Samsul Falak. Falak. Samsul Falak. Falak. Iya, nih agenda 3 ketemu saya. Saya di sini adalah menerima estafet yang kemarin sudah diamanahkan ke Pak Samsul Falak, kemudian Bapak Junaidi, dan kemudian ke Ida Fitri. Ida Fitri ini tugasnya adalah mengingatkan terus kepada teman-teman semuanya mengenai peran dan kedudukan PNS, yang mana itu ada 3 sebagaimana dilihat di layar. Yang pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Dimanapun kita, siapapun kita, mau penghulu, mau penyuluh, mau guru, dosen, peranata komputer, pengawas JPH, apalagi arsiparis, statistisi, itu masih di Kemenak. Di luar Kemenak, sipir penjara yang di Kementerian Hukum, gitu ya. Kemudian penyuluh sosial, dokter, PNS, semua ASN, bukan PNS saja, bahkan P3K juga, itu mengemban peran dan kedudukan yang sama. Satu, melaksanakan kebijakan publik yang tertuang di dalam semua dokumen kenegaraan, baik itu undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian keputusan atau peraturan menteri, begitu ya, peraturan dirjen, apalagi SK Kakanwil, SK Rektor, itu juga dokumen kenegaraan. Surat tugas Kepala KUA yang diterbitkan oleh Kepala KUA itu adalah dokumen negara. Karena di situ ada kopnya Menteri Agama ya, Kemenak, yang mana kita ada di bawah instansi, di mana instansi kita juga membantu jalannya pemerintahan yang saat ini sedang berjalan, begitu ya. Jadi boleh disebut setiap dokumen yang lahir gitu ya, legal gitu dari unit itu adalah dokumen kenegaraan. Anda ditugasi menjadi apa? Petugas upacara hari santri, ada kopnya, ada stempelnya dan lain-lain. Anda menjadi pelaksana kebijakan publik. Anda menjadi seorang guru, kemudian mendapatkan surat pernyataan apa tuh melaksanakan tugas sebagai guru, itu juga dokumen resmi dan melaksanakan itu dengan penuh dedikasi sebagai pelaksana kebijakan publik. Nah, peran kedudukan yang kedua adalah pelayan publik. Pelayan publik ini tidak kok terus hanya dilakukan oleh rekan-rekan ASN kita yang ada di garda terdepan, melayani masyarakat saja. Tidak seperti itu ya, tidak semata-mata seperti itu. Kadang-kadang pelayan publik ini luas. Di dunia nyata, di dunia maya gitu ya. Pada saat bermedia sosial, kadang-kadang ada yang bertanya, ada yang WA dan lain-lain, butuh konfirmasi, informasi dan lain-lain, itu peran Anda di situ sebagai pelayan publik. Publik yang dilayani juga luas. Kalau guru terutama ringnya terutama adalah anak didik, orang tua, masyarakat sekeliling, begitu tuh. Kemudian yang di penghulu, penyuluh juga sama, masyarakat tentunya. Nah, ini layanan-layanan yang kita berikan itu juga harus menunjukkan ya profesionalisme kita sebagai ASN yang melayani masyarakat. Bahkan kadang-kadang layanan-layanan publik ini lintas kementerian gitu ya, meskipun kita bukan di Kementerian informasi gitu, kadang-kadang kalau mendapati hoax dan lain-lain, kita punya kewajiban untuk mengingatkan masyarakat untuk lebih aware. Tolong dia itu dicek dulu keabsahannya valid atau tidak dan lain-lain. Padahal kita bukan Kementerian Informasi dan sebagainya ya, tetapi itu bagian yang melekat di dalam diri kita untuk melayani informasi kepada publik. Peran kedudukan yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Tentu ini sudah dapat gambaran banyak sekali dari Mas Samsul Falak pada saat agenda 1. Bagaimana sih sesungguhnya sikap perilaku bela negara ini, apakah hanya dengan angkat senjata saja? Tentu tidak ya. Wawasan kebangsaan itu nanti merambah kemana di dunia-dunia tugas-tugas kita. Nah, perekat dan pemersatu bangsa itu menjadi salah satu peran dan kedudukan yang kita emban.
Jangan lagi ada narasi-narasi yang memecah belah, begitu ya. Kita waspada, misalnya kita sadar, oh harus berperan di situ, mempersatukan warga, begitu ya. Kalau ada misalnya memperolok-olok dan lain-lain tentang suku, tentang budaya dan sebagainya, kita terpanggil untuk mengingatkan, gitu. Itu peran-peran kecil kita di situ yang diharapkan nanti ASN-ASN ini betul-betul profesional dalam menjalankan tiga peran ini ya. Nah, dalam agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mewujudkan smart governance, mata pelatihan untuk teman-teman ada 2, yaitu yang pertama manajemen ASN, yang kedua smart ASN. Tiap mata pelatihan ini, teman-teman semua sudah dibekali dengan modul. Saya yakin sudah download semua ya dari Sewajar kemarin. Nah, manajemen ASN itu tentu kompetensi yang mau dicapai adalah memahami utuh kedudukan perannya apa sebagai ASN atau PNS, hak kewajibannya apa, kode etik, kode perilakunya apa, bagaimana sih sistem meritnya, begitu ya. Ini ada dalam modul yang mana modul itu aduh berapa ratus halaman itu ya. Saya sempat ngeprint di awal-awal pembelajaran Latsar biar dapat gambaran secara utuh. Namun ternyata di manajemen ASN ini teman-teman merujuk ke undang-undang yang terbaru. Ayo, siapa yang tahu? Undang-undang ASN yang terbaru nomor berapa? Lupa Ibu. Iya, tapi tahu ya Mbak ada undang-undang ASN yang terbaru. Oke, nanti kita Ada Ibu waktu SKB kemarin kan hafalin semua, terus sekarang lupa. sudah ngelotok keluar jilbab ya Mbak sampai lenyap. Oke, kita move ke mata pelatihan kedua di Smart ASN. Nah, Smart ASN ini kompetensi yang mau dibentuk ada atau dicapai adalah terbentuknya karakter PNS gitu ya. Yang ketika bekerja itu lebih efisien, lebih efektif, berhasil guna, berdaya guna, lebih inovatif, begitu ya. Nah, dengan cara apa sih gitu ya? Kinerjanya kok lebih bermutu dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan teknologi digital ini di dalam dunia kerja kita, ya. Jadi kemampuan teman-teman untuk memanfaatkan teknologi digital itu atau media digital di dalam pekerjaan sesungguhnya itu akan mengarahkan ke hasil kerja yang lebih efisien, efektif, transparan gitu ya, inovatif dan bermutu. Harapannya ke sana. Di pembelajaran agenda 3 ini kan tadi saya sampaikan ya, menjalankan fungsi ASN dan lain-lain. Arahannya adalah saat teman-teman menjadi betul-betul menjadi PNS, bukan lagi calon ya, menjadi PNS sudah dinegerikan, sudah sah gitu ya statusnya, itu mampu memberikan dukungan dalam mengelola tantangan dan masalah yang muncul di tempat kerja kita. Tidak mungkin tidak, pasti akan ada masalah, pasti akan ada persoalan gitu ya di tempat tugas kita. Namun, saat ini di agenda 3, kami ingin membekali Anda semua gitu ya dengan keterampilan, nah boleh disebut keterampilan karena ini dilakukan terus-menerus agar terampil dan ahli gitu ya. Dengan keterampilan untuk bisa berpikir kritis sekaligus bisa mengajukan solusi-solusi yang kreatif begitu untuk mengelola tantangan dan masalah yang muncul itu tadi. Jadi di agenda 3 ini, satu, kita paham tentang peran dan kedudukan kita. Oh, saya sebagai PNS melaksanakan ini kemarin ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, saya juga perekat pemersatu bangsa. Kemudian saya ditugasi di sebuah instansi. Di instansi tersebut kalau ada masalah, ada kendala, ada problem, saya bisa mengelola tantangan, saya bisa mengelola masalah begitu ya, agar tugas jabatan saya ini tetap bisa saya emban.
Bagaimana untuk mencari solusi? Dengan menggunakan perspektif Smart ASN tadi, dengan pemanfaatan teknologi digital itu. Nah, bisa dibayangkan jaring-jaringnya ya teman-teman ya. Nanti sering kok diulang-ulang. Nah, kalau misalnya terlupa nanti saya akan sering ulang-ulang terus gitu sampai ngomong terus gitu ya. Itu lagi yang diomongin peran dan kedudukan terus gitu ya. Nah, kenapa saya terus-menerus saya ulang-ulang ya agar nggak lupa, ya. Agar nggak lupa, agar itu tertanam dalam benak teman-teman semua. Nah, agenda 3 ini penting, tidak kalah penting dari agenda 1 dan 2. Karena di agenda 3 ini adalah pintu masuk teman-teman menuju agenda habituasi, menuju agenda 4. Nah, mana agenda 4 itu ada nanti masing-masing kita diminta untuk merancang aktualisasi, kemudian melaksanakan aktualisasi, sekaligus melaporkan aktualisasi itu. Nah, di dalam agenda 4, nah ini kan belum masuk ya. Nanti di agenda 4 teman-teman akan didampingi oleh coach, didampingi oleh mentor gitu ya. Agenda 4 ini kan semacam melting pot atau bejana tempat meleburnya. Apa saja yang melebur? Ya agenda 1, substansi agenda 2, dan sekaligus amanat pembelajaran di agenda 3. Tiga-tiganya tumpah ke dalam mangkuk yang bernama agenda habituasi ini. Ingredients apa ya? Komposisinya ya, itu yang terpenting adalah ketepatan teman-teman dalam menganalisis masalah, tepat merumuskan masalah, jangan sampai melenceng gitu ya. Merumuskan masalah itu tepat, karena kalau kita rumusannya keliru nanti hasil akhirnya keliru juga ya. Ketepatan analisis masalah. Kemudian yang dilatihkan lagi adalah bisa mengajukan inovasi ya, atau terobosan yang menjadi pemecahan masalah yang teman-teman punya itu. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga akan dibekali mengenai tahapan-tahapan kegiatan habituasi, lalu menganalisis apakah aktualisasinya berhasil atau belum, dampaknya terasa oleh masyarakat atau masih samar-samar gitu ya. Bagaimana sih merancang suatu kegiatan yang kecil namun berdampak besar? Itu juga akan dilatihkan melalui coaching dan mentoring ya. Termasuk di dalamnya rencana keberlanjutan habituasi nilai. Nah, agenda 3 itu fungsinya di sini, menjembatani. Di dalam pembelajaran nanti saya akan cek lagi, oh ini bagian mengidentifikasi isu. Kembali ke pembelajaran analisis isu kontemporer. Nanti saya akan ajak teman-teman mengelaborasi nilai-nilai berakhlak dan cara mengimplementasikan. Kembali ke pembelajarannya Pak Jun di agenda 2. Seperti itu. Saya posisinya bolak-balik antara ini agenda 1 datangkan. Ini nih agenda 2 datangkan. Ini besok gitu ya. Besok teman-teman akan agenda 4. Nah, posisi saya sebagai apa ya? Ya bolehlah dikatakan mengantarkan teman-teman dalam memahami keterkaitan antar agenda ini, dan nanti akan dimatangkan oleh coach masing-masing. Besok ya, di hari ke-11 akan mulai bertemu dengan coach. Kenapa sih repot-repot begitu ya? Mengantarkan ASN-ASN ini untuk menjadi smart ASN. Kita tahu situasi berubah-ubah ya, teman-teman. Situasi berubah-ubah. Sejarah mencatat ya perubahan-perubahan ini seiring waktu berjalan, dan ada yang merekod itu menandai zaman itu sebagai masa-masa revolusi industri dan lain-lain. Kita sekarang ini ada di apa ya, di era pada saat manusia itu sudah ada wacana meluas ya, manusia itu akan digantikan oleh robot, termasuk diantaranya PNS. Nah, yang sudah mulai jalan nih, kemarin di Menteri Keuangan yang lalu, Ibu Sri Mulyani sudah mulai ada peran-peran yang awalnya dijalankan oleh PNS itu sudah digantikan dengan robot.
untuk peran-peran tertentu, untuk analis begitu ya, peran-peran analisnya, terus untuk peran-peran yang berada di pangkalan data, pengelolaan big data, ini kan sudah tidak lagi manusia, ini semuanya sudah aplikasi, sudah hyper AI dan lain-lain. Oke. Kemudian dari sini kita berefleksi ya. Bagaimana sih gitu diri saya sebagai ASN mau menghadirkan pola kerja? Harus bagaimana kita di tengah situasi yang saat ini muncul? Yang tadi saya katakan adanya perubahan begitu ya, revolusi industri ini menandai setiap era dan manusia yang ada di dalamnya itu berubah. Pola-pola kerja yang dulu manual sekarang diarahkan ke pola-pola kerja yang lebih digital. Saat ini kita di revolusi industri 4.0, konon katanya ya, saya baca-baca di buku begitu, maka diharapkan pencapaian masyarakatnya itu super smart society atau society 5.0 agar manusia itu bisa sekarang gitu ya berkolaborasi dengan sesama manusia, kemudian juga memanfaatkan teknologi yang saat ini semakin pesat, itu bagaimana agar kita itu tetap tidak kehilangan kemanusiaan kita. Jadi semacam itu. Nah, ini yang tadi saya ceritakan. Regulasi-regulasi dan perkembangan profesi PNS ini berubah dari tahun ke tahun, dari sejak awal Indonesia berdiri, gitu ya. Pada waktu itu Presiden baru membentuk namanya KNIP, itu kemudian dibentuk anggotanya 137 orang, itu KNIP-nya. Ini menjadi cikal bakal terbentuknya kantor urusan pegawai di tahun 50. Jadi 5 tahun kemudian ada instansi khusus yang menangani tentang kepegawaian di Republik Indonesia. Disahkan regulasinya awal itu PP 32 tahun 50 ya. PP 32 tahun 50 itu masih sangat-sangat ringan ya, bahkan untuk keadministrasian itu belum diatur untuk urusan-urusan kepegawaian. Contoh ibu saya itu PNS ya, diangkat sekitar tahun waktu itu mulai ngajar tahun 70 atau tahun 69 ya waktu itu ya. Ibu itu cerita, dulu waktu jadi pegawai negeri tuh nggak diminta ijazah, cuma ditanya kamu tuh lulusan apa, dicatat gitu. Tidak ada pembuktian administrasi dan lain-lain pada tahun itu ya. Nah, PP 32 ini kemudian disahkan menjadi titik awal pembuatan atau pembentukan regulasi yang lebih tinggi melalui undang-undang ya. Undang-Undang Pokok Kepegawaian UUPK, Undang-Undang 874 yang mana itu mengatur semua hal keadministrasian PNS, UUPK, Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Bahkan saya saat diklat Prajab ya, teman-teman, itu regulasinya mengacu ke ini, undang-undang ini. Ini tua banget dan dia umur panjang dari tahun 74 sampai 2014 ya, 70, 80, 90, 2000. 40 tahun undang-undang ini baru direvisi, baru diperbarui melalui Undang-Undang ASN nomor 5 2014. Dari Undang-Undang 8 tahun 74 direvisinya di tahun 2014, 40 tahun kemudian. Bayangkan betapa banyaknya hal yang harus diperbarui ya, dikelola. Nah, tetapi rupanya untuk regulasi ini cepat sekali ada pembaruan dari 2014 ke 2023. Ini ya tidak lama ya, boleh dibilang ini ada pembaruan terakhir. Jadi kalau tadi saya sempat tanya, regulasi yang komprehensif yang saat ini paling terin gitu ya, terbaru mengatur tentang ASN atau PNS atau P3K atau kepegawaian dan lain-lain itu adalah Undang-Undang 20 2023. Di sini menyempurnakan dari Undang-Undang 5.
penyamaan hak antara PNS P3K. Kemudian juga sudah tidak ada lagi istilah PNS pusat, PNS daerah, dan lain-lain. Dan banyak, sebenarnya tidak hanya dua hal ini ya, teman-teman, banyak yang disempurnakan di Undang-Undang 20. Ada skema single salary, kemudian pengisian jabatan ASN dari TNI Polri, ada penyederhanaan jabatan, begitu ya. Nah, itu diundangkan kemarin 31 Oktober 2023. Jadi belum sampai 2 tahun yang lalu, hampir ya. Nah, ini masih baru, sehingga Undang-Undang 20 ini belum masuk dalam modul-modul gitu ya. Jadi kalau teman-teman ingin tahu lebih banyak identitas kita sebagai PNS, memahami diri kita sebagai ASN, sebagai PNS, teman-teman boleh simak, itu ada banyak sekali webinar diselenggarakan BKN, Badan Kepegawaian Negara. Nah, Kanrek Jogja itu saya sering ikut, kebetulan webinarnya selalu live ya, jadi bisa dicek kapanpun itu di YouTube-nya nanti untuk memahami lebih detail tentang Undang-Undang ASN ini. Nah, arahannya ya ini untuk perubahan kebijakan ASN ini mencoba mentransformasikan birokrasi kita yang dulunya itu giant gitu ya, big, terlalu besar sehingga dia itu lambat. Gaya-gaya birokrasi kita juga tradisional, menunggu arahan pimpinan, begitu ya, hierarki jabatannya terasa kental. Oh, apalah daya, saya eselon 5, di atas saya ada eselon 4, di atasnya ada eselon 3, sehingga tidak, apa ya, ada kendala-kendala sekat-sekat birokrasi yang sangat kental gitu ya. Jadi ini birokrasinya berjalannya tuh lambat sekali. Padahal tantangannya cepat berubah. Tadi kan sudah disampaikan, tantangannya banyak, berubah-ubah. Maka yang dituntut bukan lagi birokrasi seperti zaman dahulu kala, namun birokrasi yang lebih agile, yang lebih lincah, yang lebih terengginas kalau orang Jawa bilang ya, yang lebih lincah. Nah, di situ memungkinkan adanya kolaborasi lintas batas Japfung, ada namanya tim kerja. Nah, kalau di kampus gitu ya, terutama ada dibentuk tim-tim kerja. Di dalamnya tidak ada pejabat struktural. Tim kerja ini ya isinya fungsional, ada dosen, ada peranata laboratorium, ada ya yang bermain di situ siapa yang ditugasi itu ya. Harapannya birokrasinya ini lebih agile, tanggung jawabnya langsung ke pimpinannya, entah itu dekan gitu ya, entah itu kabiro dan lain-lain. Ini lebih lentur gitu. Dan pola-pola kerjanya berbasis digital arahannya. Nah, terkait dengan arahan digital, pola kerja berbasis digital ini ya, untuk Presiden saat ini ya Prabowo Subianto melalui kabinetnya di RPG Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2025 hingga 45 gitu ya, arahan pengembangan ASN ini seperti ini. Jadi di tahun 2004 menuju 2025 sudah dicanangkan di situ namanya Smart ASN, ditandai dengan 8 karakter, tetapi kalau dibaca ini ada 9, nah, tapi saya nggak tahu kenapa jadi angka 8. Ada nasionalisme, networking, hospitality, wawasan global, integritas, profesionalisme, IT, bahasa asing, entrepreneurship. Itu 8 karakter Smart ASN. Nah, nanti dari 8 karakter ini dikembangkan sehingga di tahun 2030 harapannya mulai terwujud atau tersemai robust ASN ya. ASN yang lebih matang, yang lebih meletik itu kalau orang Jawa bilang ya, lebih matang, lebih bisa mekar gitu ya, bisa berkembang, ditandai dengan ciri adaptif ya, ahli teknologi, kemudian berwawasan lingkungan dan ramah lingkungan. Kalau di Kementerian Agama sendiri juga sudah mulai mencanangkan ekoteologi dan lain-lain, namun demikian saya kira itu
harus lebih banyak diturunkan di dalam kegiatan-kegiatan yang lebih real itu untuk menuju robust ASN 2030. Nah, arah yang berikutnya dituju adalah menuju kompetitif, ASN kompetitif di tahun 2045. Kompetitif secara global ya, bukan hanya SDM Indonesia, kompetitif dengan SDM di luar bukan, namun manusia yang kompetitif dengan tantangan, yang kompetitif dengan mesin, dengan AI, hyper AI, kita tidak pernah tahu besok yang akan muncul apa lagi. Nah, dari situ teman-teman melihat pemerintah merangkum sebuah undang-undang yang mengundangkan gitu, undang-undang yang terbaru 20 tahun 2023 sebagai dasar pijakan memanage orang se-Indonesia itu. Ada nggak yang punya data PNS saja itu ada berapa orang se-Indonesia? Teman-teman, ada yang bisa memperkirakan? Ribuan? Jutaan? Puluhan juta? Kemenak saja ribuan ya teman-teman ya. Tahun ini aja yang harus latsar tuh 3.000 lebih loh ini. Yang di BDK Semarang, belum yang di provinsi lain. Jateng DIY tahun ini yang ikut latsar, angkanya adalah hampir 3.000 ya. Ini baru Kemenak, Jateng, dan DIY. Belum kementerian lainnya, belum lembaga non-kementerian, belum pemerintah daerah, begitu ya. Bayangkan, puluhan juta, bolehlah saya sebut ya. Saya sebut puluhan juta orang ini, kalau tidak dikelola mau seperti apa gitu ya. Maka ini perlu dikelola di dalam sebuah tata aturan. Yang mana di dalamnya siklusnya adalah dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, penilaian, promosi, hingga nanti masa purna bakti. Itu diatur, dikelola dalam undang-undang ini. Teman-teman kemarin kan sudah mulai merasakan prosesnya perekrutan, ikut seleksi gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau ada yang bilang, apa ini jadi PNS, pasti ya karena orang dalam. Gemes nggak sih teman-teman kalau masih ada yang suara-suara begitu? Saya tes Gemes dulu, banget, Bu. saya TAT gitu ya. Bayar berapa gitu? Nah, iya, Bu. Seleksinya saja berat, ikut CAT, ikut kursus mungkin ya, ikut Nah, kursus, leres, Bu. ikut bimbel, biar lulus begitu. Karena proses seleksinya itu betul-betul terjadi. Dan seleksi ini berdasarkan analisis kebutuhan. Namun kadang kalau sudah diangkat jadi PNS, kadang-kadang kita beban kerjanya tidak sesuai dengan kebutuhan ya. Tapi itu proses yang berbeda. Ini di saat perekrutan, pasti di situ berawal dari pemetaan. Maka jelas kebutuhan di Jawa Tengah butuh pengawas jaminan produk halal berapa? Misalnya nih, 10 orang. Nah, 10 orang nanti disebarkan di Kemenak kabupaten kota mana, itu sudah ada petanya. Agar tidak ada yang kelebihan di satu tempat atau kurang di tempat lain. Jangan sampai nih pengawas jaminan produk halal itu semuanya nanti di kota Semarang semuanya. Di yang lain nggak ada, jangan sampai ya. Jadi pemetaan ini kebutuhan ini sudah betul-betul dilakukan. Teman-teman sudah terseleksi menjadi CPNS, kemudian diberi tugas untuk ke BDK Semarang mengikuti latsar. Ini adalah proses pengembangan kompetensi, pembekalan sebelum bekerja. Nanti ketika sudah jadi PNS, sudah jadi guru, jadi penghulu, jadi penyuluh, dan lain-lain, teman-teman juga wajib melakukan poin ketiga ini, pengembangan kompetensi. Banyak ya, melalui pelatihan bisa, BIMTEK workshop bisa, studi lanjut bisa, melalui Community of Practice, MGMP, KKG, dan sebagainya itu kan ada ya. Itu pengembangan kompetensi untuk mendukung produktivitas. Nah, selain itu, untuk siklus berikutnya adalah penilaian. Kalau sudah kerja pasti ada nilainya. Apakah Anda bekerjanya memenuhi ekspektasi atau tidak? Di bawah ekspektasi atau tidak? Kinerjanya baik atau kurang? Ini perlu ada namanya apresiasi dan pembinaan. Arahannya belum sampai ke reward and punishment ya, tetapi apresiasi dan pembinaan. Kalau baik diapresiasi baik, tapi kalau kurang baik tidak dijadikan apa ya,
nggak ditunjuk-tunjuk gitu loh, nggak orang tuh nggak blaming Anda, nggak menyalahkan Anda gitu. Jadi ya, kalau misalnya kinerjanya kurang baik, maka harus ada mekanisme pembinaan dan sebagainya. Nah, tahap yang kelima adalah promosi. Nah, di promosi ini ada dua ya, untuk tujuannya pengembangan karir dan yang kedua adalah penyegaran organisasi. Contoh pengembangan karir, misalnya saya Ida Fitri nih, Widaiswara Ahli Muda. Boleh dong saya nanti menjadi Widaiswara Ahli Madya, Widaiswara Ahli Utama. Nah, tahapan apa yang perlu saya lakukan agar karir saya meningkat gitu ya. Mas Fahmi misalnya sekarang penghulu di KUA Tugu ini bisa mengembangkan karir bagaimana nih? Oh, sekarang penghulu ahli pertama dulu, nanti penghulu ahli muda. Kalau sudah ahli muda bisa dipromosikan menjadi kepala KUA misalnya. Nanti kalau sudah penghulu muda, pangkat golongan sekian, masa kerja sekian, boleh ini dipromosikan mengikuti lelang jabatan, menjadi kepala seksi Bimas Islam, begitu ya, atau menjadi kabit, kabit penaiz Jawa atau yang lain lah kita nggak tahu ya. Nanti itu namanya promosi. Kemudian ada penyegaran organisasi. Ini yang menyebabkan kadang-kadang bapak-bapak kita, ibu-ibu kita tiba-tiba mendapatkan tugas di tempat yang jauh-jauh. Oh, dulu Pak ini kepala MTSN Purbalingga, sekarang beliau kepala MTSN di Kebumen. Oh, besoknya lagi beliau dipindah ke Cilacap. Ini bukan karena dihukum ya, dibuang kemana-mana, bukan. Seringkali ini adalah karena pimpinan tersebut ini prestasinya bagus. Jadi seseorang yang bagus prestasinya, dia itu sering dipindah untuk menyemai pembaruan di tempat-tempat yang selama ini mungkin dianggap stagnan gitu ya. Ada kepala-kepala madrasah yang berprestasi, beliau itu dipindah-pindah ke tempat-tempat yang berbeda-beda gitu, agar ada penyegaran organisasi dan sebagainya. Setelah itu ada lagi fase namanya Purna Bakti, di mana teman-teman akan sampai ke sana dan saya juga berharap akan landing dengan safe gitu ya di masa Purna Bakti ini di batas usia pensiun kalau kita PNS, kalau teman-teman kita yang P3K adalah ketika berakhirnya masa perjanjian kerja gitu ya. Ada di situ pemberian penghargaan dan sebagainya. Nah, tadi mengenai pengembangan kompetensi, ini saya skip, tapi saya mau ke yang poin di sini. Pengembangan kompetensi, yang mana adalah kewajiban kita sebagai ASN, sebagai PNS, jangan merasa puas. Bu, saya sudah S3, mau apa lagi? Masa mau S4? Nah, enggak ya. Kalau sudah S3, ya sudah, Alhamdulillah, Anda sudah sampai ke tingkat sekolah yang tinggi. Namun, belajar itu konon katanya kan tidak pernah putus ya, long life education. Tolabul ilmu minal mahdi ilal lahdi ya, dari buayan sampai ke liang lahat. Maka, model pembelajaran yang dikenalkan ya untuk ASN itu aja adalah 70-20-10. 70-20-10 itu tentang apa sih ya? Ini efektivitas begitu ya, terus kemudian dampaknya, kemudian peluangnya. Peluang. Anda dipanggil pelatihan di PDK Semarang, pasti peluangnya kecil. Saya enggak pernah ya, saya sering ketemu dengan PNS gitu ya. Ketemu, saya tanya, kapan Pak terakhir ikut diklat? Diklat Prajab, Bu. 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu. Itu artinya pelatihan-pelatihan ini tidak bisa diharapkan ya sebagai tolak ukur pengembangan kompetensi. Efektivitasnya juga kurang. Sebab kadang-kadang kita datang, hadir, ikut pelatihan, mengerjakan tugas, tapi setelah itu selesai dapat sertifikat, kembali ke tempat tugas. Tindak lanjutnya itu mengawalnya sulit ya. Seminar-seminar juga ikut konferensi, ikut webinar banyak, tetapi betulkah saya berkembang? Saya mengantongi 10 sertifikat dalam waktu 2 bulan, betulkah kompetensi saya berkembang? Nah, harus dipertanyakan di situ. Level di atasnya ini yang 20 melalui kegiatan coaching, mentoring, konseling,
pembelajaran jarak jauh ya, self development itu lebih bisa untuk meningkatkan dampak. Dan ini pintu yang lebih lebar gitu ya, sehingga teman-teman bisa coaching mentoring dengan teman bekerja gitu ya, dengan misalnya Anda adalah guru mungkin mendapatkan mentor seorang waka kurikulum. Ini sosok ya, role model yang kita dapat di tempat kerja yang ingin kita tiru, yang membimbing kita dan sebagainya, itu belajar dari situ. Nah, termasuk di antaranya ini ada tadi kan Pak Panitia ya, Pak Khairul, beliau itu senior saya. Saya belajar banyak dari Pak Khairul tentang apa, misalnya tentang menyusun surat, gitu ya, waktu saya masih jadi JFU, tentang komunikasi tertulis kepada instansi, itu saya nggak dapat di kuliah saya. Saya nggak pernah ikut pelatihan. Tetapi dari mentoring-mentoring harian itu berkembang kompetensi di dalam tata naskah dinas misalnya, ya. Kemudian yang 70%, 70% ini gapnya kan banyak ya, 10, 20, setelah itu 70. 70% ini, model pembelajaran ini didapat dari hal-hal yang kaitannya dengan praktek langsung. Contoh misalnya, pertukaran pegawai, kemudian magang, data sharing, benchmarking, kemudian juga sharing project, ya, penugasan-penugasan. Ini artinya melalui tugas, kadang seseorang itu belajar lebih giat ya, lebih giat, lebih mempeng, dan bahkan kadang-kadang hasilnya lebih berdampak. Contoh misalnya, saya tidak punya background IT, saya tidak punya background untuk ya pembelajaran multimedia, tetapi karena saya dianggap BI muda, jadi sejak tahun 2019-2020, saya sudah diminta belajar banyak tentang pelatihan-pelatihan yang kaitannya dengan aplikasi, multimedia, dan lain-lain. Nah, tugas-tugas ini enggak kok terus, Anda diikutkan pelatihan dulu tuh, enggak. Langsung, Mbak, besok tanggal sekian sampai sekian, ngajar ya. Gimana di Kemenak Kabupaten ini nanti tandem sama Bapak ini gitu yang sudah senior. Saya diberi itu sharing job. Saya mengamati cara beliau mengajar. Saya mengamati, oh ya harus cari data ini. Oh harus mempersiapkan alat-alat ini. Oh harus update nih terhadap aplikasi yang terbaru sekarang seperti apa. Jadi dari situ belajar. Masuk misalnya diberi tugas, Mbak tolong ya, saya bukan perencana. Tolong untuk dibuatkan untuk peta anggaran untuk kegiatan pelatihan administrasi tahun sekian sampai dengan tahun sekian. Tahu dari mana saya tentang penganggaran ya? Tapi karena itu tugas, maka saya harus mencari tahu. Nah, 70% ini adalah melalui project assignment, melalui penugasan-penugasan. Di dalam Latsar juga akan kami praktikan melalui penugasan-penugasan. Maka nanti teman-teman di agenda 4 itu sinkronus dan asinkronus itu jomplang ya. Asinkronusnya mungkin ya tadi 70%, sinkronusnya hanya sedikit. Kita hanya ketemu untuk agenda 4 tuh ya pembelajaran hari ke-12, ke-16, ke-19. 3 hari tak. Setelah itu hari ke-21 teman-teman udah langsung seminar rancangan. Namun, di hari ke-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, selama 8 hari, teman-teman project sendiri, mengerjakan tugas-tugas sendiri. Dari situ teman-teman akan belajar. Gitu ya. Maka ini langsung kami praktekkan dalam Latsar. Di agenda 3 juga begitu. Langsung saya bekali nih teman-teman dengan penugasan ya. Tugas pertama adalah tugas individu. Nah, ini udah pernah dapat belum? Membuat learning journal. Sudah pernah sebelumnya? Sudah pernah? Udah, Ibu. Sudah, Oh, Bu. sudah. Sudah, Nah, saya Bu. nggak perlu jelaskan. Ampun, Bu. Kalau udah, saya nggak perlu Direview jelaskan. kembali, Jelaskan Bu. lah, Bu. Barangkali Ini. pemahaman Tapi kami kok video beda. vlog, Bu? Oh, video vlog, learning journal. Kenapa video vlog? Karena ada beberapa balai itu yang bilang learning journal cukup membuat voice note saja. Saya
Dan teman-teman di BDK Semarang tidak setuju. Jangan voice note lah. Kita nggak tahu nih wajahnya peserta. Kita tidak tahu betapa kesungguhan beliau-beliau ini setelah selesai pembelajaran. Kesannya seperti apa. Ini kan kalau orang puas atau tidak puas kelihatan ya dari wajahnya. Ini kan saya ketemu nih sama teman-teman. Kelihatan nggak kalau saya terpaksa nih? Kelihatan apakah saya terpaksa atau saya enjoy nih ngajar teman-teman, kan kelihatan ya dari raut wajah, dari ekspresi, dari intonasi. Makanya yang diminta untuk learning journal bukan dalam bentuk dokumen, bukan dalam bentuk voice note, tapi video vlog. Video vlog tuh ya di kamera gitu. Assalamualaikum, nama saya Ida Fitri, saya peserta Latsar Angkatan 64 kelompok 1. Siang ini pembelajaran untuk agenda 3, sesi pertama dengan video suara Bapak ini atau Ibu ini. Saya belajar tentang ini. Ya, diceritakan ya. Video vlog tuh maksudnya begitu. Bu, boleh nggak nanti untuk saya sambil keliling-keliling? Ya, silakan, nggak masalah. Tidak diatur sedetail itu, tidak dituntut gitu ya, itu sepenuhnya kreativitas teman-teman. Namun yang diminta adalah satu, durasinya maksimal 3 menit, jangan lama-lama ya. Durasinya 3 menit, tidak usah memperkenalkan diri terlalu panjang, saya statusnya masih single loh, begitu nggak usah ya. Langsung saja nama, kelompok, angkatan, kemudian materi secara garis besar apa. Itu tentang pengalaman belajar, kemudian boleh kesan pesannya selama belajar, boleh materi yang saya dapat ini adalah yang paling berkesan adalah ini gitu. Ada satu hal baru yang saya pelajari yaitu ini dan lain-lain ya, bebas. Tetapi durasinya 3 menit maksimal. Ini di-upload di media sosial masing-masing. Nanti kalau sudah di-upload, linknya yang cantolkan ke BLC maksimal malam ini ya, pukul 23.59. Terus kemudian ada ketentuan khusus nih dari tim kalau ini. Mentionnya gitu ya, mention Pusbangkom MKMB, BDK Semarang, instansi Anda, kemudian juga saya. Karena kenapa? Biar saya gampang ya. Kalau saya kan punya Instagram, nanti saya bukanya video di Ningrum, nanti kalau udah di tag kan kelihatan ini yang sudah mengumpulkan ini. Kalau TikTok saya juga punya akun tapi saya belum apa. Sepertinya Ida Fitri Dianingrum apa Ida Fitri atau Ida Dianingrum gitu ya. Karena baru saya buat Juli kemarin, siap-siap karena ini kan teman-teman laser banyak yang pakai TikTok ya. Jadi saya baru bikin akun TikTok kemarin. Nanti nggak masalah sih untuk tagar-tagar, mention-mention. Yang penting teman-teman upload di medsosnya, linknya dicantolkan di BLC. Jadi begitu ya untuk yang learning journal. Nah, tugas kelompok ini, terima kasih, adalah analisis isu terkait manajemen ASN atau Smart ASN. Ini kan teman-teman satu kelompok ada A dan B ya. A dan B itu nanti berbagi, misalnya kelompok 1A, kelompok 1B, kelompok 2A, kelompok 2B. Nanti masing-masing kelompok mengidentifikasi isu-isu aktual yang terjadi di unit tugasnya terkait implementasi yang A, manajemen ASN, minimal 3 isu, yang B, isu terkait Smart ASN, minimal 4 isu. 4 isu ini, kalau yang Smart ASN kan dari perspektif 4 pilar digital, literasi digital, skill, culture, ethic, safety. Nanti boleh ini enggak Bu, misalnya digital skill-nya 2 atau harus satu-satu, bebas ya, bebas, tapi jangan lari dari 4 pilar literasi digital ini. Kemudian yang manajemen ASN ini mengenai kedudukan peran, begitu ya, di tempat kerja Anda ada nggak sih isu-isu yang terkait dengan kedudukan peran PNS, mengenai hak kewajiban PNS, mengenai kode etik, mengenai kode perilaku, mengenai sistem merit, ada tidak ini yang terjadi gitu ya di tempat tugasnya, isunya gitu. Rumuskan isu itu, kalau yang manajemen ASN minimal 3, minimal tuh artinya 3 paling sedikit ya, boleh lebih, jangan ada yang tanya lagi Bu, berarti ini boleh 4, nah kan minimal 3 berarti boleh 4 ya kan. Kalau Smart ASN minimal 4.
Kalau sudah dinarasikan rumusan isunya, teman-teman tolong deskripsikan isu-isu tersebut dengan menghadirkan satu data dan fakta yang relevan. Ya, data dan fakta, bukan opini. Jadi misalnya, aduh Bu, ini kita sore udah nggak bisa nih Bu survei-survei, nggak apa-apa. Menurut observasi gitu ya, menurut pengamatan Anda, atau sempat Anda bertanya ke salah satu pegawai senior di situ dan lain-lain. Atau Anda menghadirkan data dari jurnal, dari apa, tetapi relevan. Usahakan yang relevan. Ya, misalnya ini kasusnya dengan digital skill. Di tempat kami Bu, di madrasah masih banyak guru yang belum bisa menggunakan pembelajaran berbasis multimedia, begini-begini. Dan itu selaras dengan hal tersebut. Terdapat sebuah riset yang dilaksanakan di madrasah bla 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 di Payakumbuh, Sumatera Barat, bahwa penyebabnya adalah karena ini. Nah, itu meskipun beda, tetapi relevan dengan isu, ya teman-teman. Nanti jangan hanya opini, hadirkan data dan fakta. Kemudian kalau sudah, dari masing-masing isu itu uraikan dampaknya dan pihak yang terkena dampak. Misalnya, yang terkena dampak satu, anak didik karena mereka bosan, tidak mendapatkan fasilitas pembelajaran yang terintegrasi dengan digital. Sehingga kalau mereka nggak dilatih seperti itu, nanti lama-lama bosan dan mereka tertinggal dan lain-lain gitu ya. Dua, guru juga terdampak. Guru senang berada pada zona nyaman, merasa tidak berubah, tidak masalah, sehingga guru-guru ini akan semakin stagnan, kompetensinya tidak berkembang. Dampak ke madrasah, nanti citra madrasah menjadi buruk, bla bla bla, macam-macam gitu ya. Cara menguraikan dampaknya dan para pihak yang terkena dampak. Yang selanjutnya terakhir adalah memberikan alternatif pemecahan isu. Alternatifnya apa? Misalnya, Bu, kasus ini berarti satu alternatifnya adalah penting adanya pengembangan kompetensi untuk guru. Atau dua, madrasah menyiapkan sebuah senario, ada kelas digital khusus untuk tiap kelas minimal dua, setiap jenjang minimal 2 kelas atau yang lain-lain. Silahkan. Atau misalnya perlu adanya penguatan kompetensi. Tadi sudah ya, ada pembimbingan, ada pendampingan, dan lain-lain. Silahkan. Hasil identifikasi dibuat dalam bentuk tulisan ya, jadi tidak infografis, tidak video, tetapi tertulis. Paling banyak ini font-fontnya macam-macam, terserah jenengan. Saya nggak terlalu ya, fontnya Calibri Bu, saya sukanya Arial ya silahkan. Bu, saya sukanya Times New Roman silahkan, nggak masalah. Tapi pakai aplikasi olah kata ya, MS Word, PowerPoint, Canva Word, dan lain-lain. Dikumpulkan malam ini 2359. Teman-teman sudah nggak sabar lagi nih ya, pasti nunggu tugas apa hari ini ya, tugas apa hari ini. Tugas hari ini seperti itu. Nanti teman-teman bisa setelah ini untuk berkolaborasi dalam kelompok. Rupanya saya sudah overtime 4 menit ya, ini teman kita kelompok 34 sudah menunggu-nunggu. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bu, yang tugas kelompok deadline-nya kapan, Bu? Malam ini 2359 ya. Oh, berarti individu dan kelompok sama ya, Bu ya? Sama, iya. Kalau telat semenit berarti sudah sampai besok ya Mbak Dian ya. 2359. Semakin cepat semakin baik. Nanti teman-teman boleh melanjutkan diskusi di grup, di Zoom ini dan lain-lain, nggak masalah. Silakan, bisa dikelola untuk masing-masing kelompok dan subkelompoknya. Begitu. Tadinya Bisa? mau tanya, Bu. Ya. Berapa jangka waktu minimal dari seorang CPNS guru untuk menjadi pengawas, Bu? Pengawas. Terima kasih. Ini Mbak Dian sudah mulai berpikir karir ya. Pertanyaan bagus. 1, jadilah guru yang profesional dulu. Nah, kadang-kadang kita nggak mengincar, tapi aduh, jenengan pinter ini jadi pengawas saja ya. Nanti saya kasih rekom. Nah, itu yang kita harapkan ya. Tetapi kalau ingin menjalani jenjang karir itu, ya, tidak ada persyaratan pengawas itu harus
mengawali karirnya dari kepala madrasah, namun banyak kasus terjadi begitu. Si ini dulu deh, beliau sudah pernah jadi camat, kadang-kadang begitu ya. Nah, maka misalnya untuk Mbak Dian, misalnya ada peluang karir jadi itu diambil saja. Peluang karir jadi kepala madrasah, kepala MI, begitu ya. Meskipun MI swasta nggak masalah ya Mbak ya, nanti di DPK-kan di swasta dan sebagainya. Nanti bisa meniti karir menjadi pengawas. Tetapi untuk di Kemendikdasmen ya untuk pengawas sekolah itu kan sebetulnya regulasinya ada berubah. Jadi yang pengawas madrasah PAI itu masih ini tuh di Kemenak itu masih ya. Nah, kita berharap. Tapi sudah beberapa tahun terakhir ini ada moratorium pengangkatan pengawas, jadi agak mengkhawatirkan gitu ya untuk jabatan-jabatan pengawas. Menurut saya Anda berkarir jadi wakam, jadi kepala madrasah itu bagus loh, Mbak. Nanti siapa tahu nggak usah jadi pengawas, bisa kasih diklat gitu ya, kasih penmat dan sebagainya. Amin, amin. Iya. Oke, Mbak Dian, makasih untuk Matur nuwun, Bu. Ibu, inspirasinya. mohon izin bertanya lagi. Kan ini di BDK itu di BLC. Di BLC kan ada dua ini ya, LK1 dan LK2. Nah, ini berarti yang dikerjakan untuk deadline hari ini tuh yang LK1. Di situ aja. Ini kan otomatis ya, teman-teman, ini dibikinnya otomatis. Waktu itu kami di BDK masih agak kebingungan karena LAN itu mewajibkan penggunaan kolabjar. Di kolabjar itu hanya ada tugas 2 hari, padahal sinkronusnya 3 hari. Maka untuk sinkronus hari ketiga disampaikan informasinya di hari pertama, tetapi karena kolabjarnya sudah kolab, kami sudah tidak pakai lagi kolabjar dari LAN, akhirnya pakai BLC. Besok saya akan tambahi untuk tugas hari ketiga. Jadi itu untuk tempat uploadnya video learning journal itu aja Mbak Binti ya Mbak teman-teman ya. Ya, Bu. Makasih ya, Bu. Iya. Terus ini ada teman kita Mas Fahmi tanya, satker kami domena pencatatan pernikahan, dokumentasi persyaratan, masih junior, menganalisis atau mencari bukti. Boleh misalnya wawancara gitu ya Mas ya, tanya-tanya gitu. Ini kan kaitannya dengan latsar. Anda punya mentornya kan kepala KUA ya. Nanti boleh izin ke beliau untuk bisa tanya-tanya. Syukur-syukur diperbolehkan cek dokumen misalnya. Cukup banyak juga ini kepala KUA yang menaruh harapan besar kepada CPNS, bahkan diberi kanal-kanal informasi begitu ya untuk mengelola administrasinya sampai detail gitu. Nanti bisa. Kalau itu nggak bisa dilakukan ya wawancara singkat aja nggak apa-apa. Biar apa sih? Kenapa sih harus disertai bukti? Biar ini nggak jatuh ke asumsi ya, nggak jatuh sekedar opini saja. Nggih, Bu, matur Gitu, suwun. teman-teman. Waduh, saya kalau mau tanya jawab lagi mungkin lebih panjang ya, tetapi kasihan teman kita sudah hampir 10 menit menunggu. Nanti beliau yang di angkatan 3 dan 4 semakin lama. Terima kasih untuk partisipasi rekan-rekan semua, kelompok 1 dan 2. Semoga lancar untuk tugas-tugasnya. Kita bertemu lagi besok. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Matur Bu. suwun. Mohon maaf. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya langsung ke room sebelah ya, teman-teman. Ibu. Ibu, terima kasih, Bu. Matur Matur suwun. nuwun. Matur suwun. Tugas-tugas menanti. Teman-teman tadi yang apa, yang video LK2 itu jadi hari ketiga apa Tidak, enggak ya? Pak. Nanti nunggu instruksi dulu aja dari ibunya. Oh iya. Kita ngerjain yang LK1 dulu dan kelompok. Kita aja udah banyak, Pak. Kalau enggak ya enggak apa-apa gitu maksudnya.
Terus kayaknya ini kita boleh live ya. Boleh, boleh, Kayaknya boleh. nggak apa-apa, Mbak. Udah Boleh, selesai ini. Nah, lanjut di grup aja nanti. Siap. Oke. Ya, lift dulu ya. Yuk.